Oke, selamat sore. Perkenalkan, saya Bayu Jaya Sukma, Cloud Product Specialist dari Datacom. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang di cloud, yaitu bisnis unit dan salah satu bisnis unit dari Datacom yang berfokus di industri cloud. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan sedikit tentang profil dari Datacom ya. Di sini kita lihat Datacom udah berdiri sejak tahun 90. Saat ini karyawan kami sudah mencapai 450 orang yang mayoritasnya adalah dari engineer. Kemudian bisnis utama kami sebetulnya bergerak dari bidang telekomunikasi. Sampai saat ini kurang lebih kita sudah berjalan sampai 30 tahun. Nah, baru-baru ini dari tahun 2022 kami meluncurkan sebuah layanan yang baru, yaitu layanan public cloud yang kami beri nama dengan di-cloud. Kemudian pada 2023 kami membangun data center kami yang kami miliki sendiri dan kami operasikan sendiri. Yang kedua ada dan juga meluncurkan bisnis unit yang baru, yaitu berupa MSSP atau Managed Service Security Provider. Nah, berikutnya Datacom memiliki 4 pilar utama, yaitu ada di cloud yang berupa layanan cloud public, kemudian ada di trust, yaitu layanan keamanan terkelola berbasis cloud, juga ada DevOps dan D-Infra, yang mana merupakan bisnis utama kami sebetulnya saat ini. Nah, hari ini kita akan berfokus pada layanan di cloud dari Datacom. Di cloud di Datacom sudah memiliki banyak sertifikasi yang diakui secara internasional. Ya, kita sudah sertifikasi ISO 27001, 20001 dan 9001. Nah, untuk ISO yang 27001 itu berfokus pada informasi security management, kemudian yang 20001 berkaitan dengan informasi dan teknologi service management. Sedangkan yang 9001 berfokus kepada kualitas servis yang kami berikan. Selain itu, kami juga memiliki data center yang sudah tersertifikasi rated 3. Mungkin sedikit berbeda dengan yang biasa didengar oleh kalangan umum yang umumnya menggunakan tier. Ya, biasanya kalau kita bicara tentang data center, yang banyak kita dengar itu tentang tier, ya tier 1, 2, 3, dan 4. Nah, kami menggunakan rated. Perbedaannya apa antara rated dengan tier? Perbedaannya terdiri dari, pertama, organisasi yang menerbitkan sertifikasinya tersebut. Yang kedua adalah checklist atau checkpoint yang harus kami penuhi untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Kalau harus dibandingkan dengan tier, sebetulnya ini tidak apple to apple. Kenapa? Karena satu, organisasinya berbeda. Yang kedua adalah checkpointnya yang juga berbeda antara tier dengan rated 3. Ada beberapa checkpoint yang mungkin sama, tapi ada sebagian juga yang ada di rated 3 yang tidak ada di tier 3 ataupun sebaliknya. Kemudian selain itu kami juga sudah memenuhi regulasi untuk PCI DSS dan juga DCOS 4 manage untuk pengoperasian dan pengelolaan data center kami. Selain itu kami juga sudah memenuhi untuk SOC 2 tipe 2. Lalu bicara dengan teknologi cloud, apa yang dibawa oleh di cloud gitu ya. Jadi kami menggunakan framework Loki sebetulnya yang berbasis Linux, OpenStack, Kubernetes. Nah, yang membedakan adalah selain itu kami juga memberikan layanan dengan platform VMware karena Datacom sudah terdaftar sebagai premier partner untuk VMware. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan Datacom atau menggunakan di cloud gitu ya? Ada 6 fitur di sini yang saya angkat. Yang pertama, lokal multizona, kemudian ada portal pelanggan swalayan, kami juga mendukung multi cloud, kemudian bandwidth yang tidak terukur, perlindungan DDoS, dan juga jaminan SLA. Apa maksud dari ke-6 poin tersebut?
Ya, pertama untuk lokal dan multizona. Kami memiliki 3 data center yang lokal, yang kami miliki dan kami kelola sendiri, dan semuanya berada di Indonesia. Ya, jadi ada di Indonesia, nggak ada data center yang di luar gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi regulasi di mana saat ini mungkin sudah sering didengar bahwa kayak seperti peraturan PDP ya, di mana kita harus menyimpan data-data, terutama data pelanggan, data-data yang berhubungan dengan transaksi untuk berada di zona Indonesia. Kemudian portal pelanggan swalayan. Kalau kita bicara dengan layanan public cloud, umumnya seperti yang internasional gitu ya, seperti AWS atau GCP dan lainnya, mereka memiliki portal pelanggan di mana kita bisa melakukan provisioning atau membeli layanan secara mandiri. Nah, hal yang sama itu kami berikan untuk Anda juga. Jadi di cloud mempunyai portal pelanggan di mana kita bisa melakukan provisioning atau bisa membeli layanan cloud yang kita perlukan secara mandiri. Ya, tidak perlu harus request dulu ke tim sales, misalkan, oh saya perlu resource di cloud gitu ya, perlu VM atau lain sebagainya. Itu bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian multi cloud yang kami berikan di sini bukan berarti kami memberikan layanan dari beberapa cloud yang berbeda ya, atau dari penyedia cloud yang berbeda. Multi cloud yang saya sampaikan di sini adalah kami memberikan platform yang berbeda. Tidak hanya satu, tapi ada 2 platform yang saat ini kami berikan, yaitu VMware dan juga OpenStack. Kemudian bandwidth yang tidak terukur. Ini menjadi salah satu kelebihan daripada di cloud menurut saya. Kenapa? Karena kami tidak memberikan tambahan biaya untuk penggunaan bandwidth di dalam environment kami. Jadi ketika Anda berlangganan di cloud, tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk penggunaan bandwidth ataupun penggunaan API di environment di cloud. Semuanya sudah di-cover dengan biaya langganan yang harus Anda bayarkan setiap bulan. Kemudian perlindungan DDoS. Ini adalah salah satu fitur keamanan yang kami berikan, di mana Anda akan mendapatkan perlindungan DDoS untuk sumber daya cloud yang Anda gunakan di environment kami. Kemudian terakhir adalah jaminan SLA yang 99,9% dan dukungan 24 jam selama 7 hari, selama 365 hari dalam 1 tahun. Itu berarti kami hanya memberikan toleransi untuk downtime jika seandainya terjadi kurang lebih sekitar 43 menit dalam 1 bulannya. Nah, selain itu, dukungan yang tadi saya sampaikan yang dapat diakses selama 24 jam dalam 7 hari seminggu, dalam 365 hari di dalam 1 tahun, itu tidak hanya satu channel atau satu kanal ya. Itu bisa melalui email, support tiket, WhatsApp, forum, kemudian knowledge base, dan lain-lain. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada beberapa produk yang kita bisa berikan atau di cloud sudah memberikan layanan ini di portalnya kami. Mulai dari computing, storage, container, kemudian network, backup restore, kemudian ada juga database, email, hingga security. Nah, penjelasannya akan saya bahas di berikutnya ya. Pertama, di computing ada 3 jenis produk, yaitu di cloud GPU, dan juga marketplace. Perbedaannya apa? Perbedaannya di cloud adalah sebuah layanan infrastruktur as a service di mana kita bisa memprovisioning atau mendapatkan sebuah VM atau instance yang bisa kita tentukan kapasitasnya mulai dari OS-nya, kemudian kapasitas CPU-nya, RAM, dan juga storage-nya. Kemudian ada di cloud GPU, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di cloud GPU ini layanan yang serupa sebetulnya dengan di cloud, tetapi di cloud GPU memberikan tambahan berupa GPU as a service. Jadi sudah merupakan nggak cuma instan atau VM yang kalian dapatkan, tapi juga instan atau VM yang sudah dilengkapi dengan GPU. Kemudian di storage ada di block, di FS, di objek, dan di share. Perbedaannya dari masing-masing produk ini terdiri dari jenis penyimpanan atau media penyimpanan yang diberikan. Untuk di block
Anda mendapatkan sebuah block storage kurang lebih seperti hard disk eksternal ya, kalau saya boleh analogikan. Kemudian untuk DFS itu seperti NAS, sedangkan untuk di share, untuk di objek itu berupa object storage. Nah, selain ketiga itu ada satu lagi berupa di share yang seperti fungsinya kurang lebih adalah collaboration tools atau alat yang kita gunakan atau perlengkapan yang kita gunakan untuk kolaborasi. Nah, kalau ditanya ini seperti apa sih aplikasinya atau layanannya, kurang lebih ini seperti Google Workspace ataupun OneDrive ya, ataupun Microsoft Teams maksud saya. Seperti itu. Kemudian untuk container ada Dcubes yang memberikan layanan Kubernetes as a Service, kemudian ada network, ada backup restore, dan lain-lain. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat detail dari masing-masing produk. Ada di cloud, di block, di cloud GPU, di FS, marketplace, dan di objek. Nah, untuk di objek, ini berupa objek storage. Kelebihannya adalah kita tidak membatasi jumlah bucket yang bisa dibuat oleh pelanggan. Jadi, ketika pelanggan menentukan kapasitas di objeknya, misalkan ya kita bilang ada 100 giga. Dalam 100 giga itu kita tidak membatasi berapa jumlah bucket yang bisa dibuat oleh pelanggan pada satu layanan tersebut. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitor, biasanya untuk di objek atau untuk objek storage adalah satu objek storage, satu bucket dengan kapasitas yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian di objek yang kami berikan juga sudah mendukung multizona. Jadi seandainya misalkan Anda memilih di satu data center untuk layanan tersebut. Kemudian Anda ingin layanan tersebut bisa direplikasi atau digunakan di beberapa data center atau beberapa availability zone yang kami miliki. Hal itu juga memungkinkan. Nah, kemudian untuk Dcubes ini berupa Kubernetes cluster. Jadi Anda akan mendapatkan high availability Kubernetes cluster di mana untuk control node-nya itu sudah dengan arsitektur HA. Jadi dan itu nggak perlu lagi dikonfigurasi dari awal. Langsung bisa Anda gunakan setelah Anda melakukan provisioning. Juga Anda mendapatkan Kubernetes dashboard untuk memonitoring dan mengelola layanan Kubernetes tersebut. Kalau ditanya, terus gimana biayanya untuk Kubernetes cluster ini? Pastikan kalau kita ngomong cluster, banyak resource yang digunakan, otomatis berhubungan dengan biaya yang membengkak ya. Nah, untuk Kubernetes cluster ini, yang ditagihkan adalah hanya biaya komputasi dari worker node-nya saja. Worker node-nya saja, ya betul. Jadi, biaya yang Anda bayarkan hanya worker node-nya saja. Nggak perlu mikirin lagi biaya bandwidth ataupun controller node-nya. Kemudian berikutnya ada di backup yang berupa backup as a service, di mana Anda bisa membackup semua workload atau semua beban kerja yang Anda gunakan. Ya, kapasitasnya hanya berupa penyimpanan saja. Jadi selama Anda memiliki kapasitas penyimpanan, Anda bisa melakukan backup semua workload yang Anda daftarkan di dalam environment backup service kami. Kemudian kami juga mendukung di replicate, yaitu DR as a service atau disaster recovery as a service. Ketika Anda membutuhkan jaminan untuk keberlanjutan bisnis atau operasional usaha Anda, jawabannya adalah disaster recovery. Dengan adanya disaster recovery, ketika ada bencana, ada insiden yang mengganggu operasional dari sistem Anda, semuanya dapat segera dipindahkan ke data center yang ada di cloud, sehingga operasional Anda bisa tetap berjalan tanpa ada gangguan. Kemudian terakhir ada di mail, yaitu berupa email as a service. Nah, di sini Anda akan mendapatkan sebuah layanan email server dengan spesifikasi yang sesuai dengan yang Anda butuhkan. Ya, Anda dapat layanan berupa webmail, kemudian bisa juga diintegrasikan atau bisa juga menggunakan email klien favorit Anda untuk mengoperasikan mail server tersebut ya. Kemudian di luar itu semua ada dua produk yang kami gunakan sebagai fitur, yaitu DNet dan juga DDoS Protection, yaitu menjadi fitur bagi Anda di mana Anda bisa mengelola network atau mengelola jaringan LAN di dalam environment kami untuk
digunakan sumber daya yang Anda gunakan. Kemudian ada DDoS protection seperti yang saya sampaikan berupa fitur keamanan untuk environment Anda sehingga Anda bisa terlindungi dari serangan DDoS. Nah, untuk layanan dukungan, ada beberapa layanan dukungan kami yang bisa kami berikan atau kita sebut dengan support plan ya. Nah, secara default Anda akan mendapatkan level Emerald, di mana Anda bisa mendapatkan dukungan berupa knowledge base, juga support menggunakan OpenTicket. Nah, untuk layanan yang lainnya ada Sapphire, Ruby, dan Diamond. Nah, perbedaannya adalah ada di jumlah kanal yang kami dukung dan juga waktu layanan support yang kami berikan. Untuk Diamond mungkin beberapa sudah memahami konsep dari managed service. Jadi untuk Diamond itu kurang lebih konsepnya seperti managed service, di mana Anda memindahkan beban kerja untuk operasional IT itu dari on-premise, Anda serahkan ke pihak di cloud untuk mengatur dan mengelola sumber daya cloud yang Anda gunakan. Nah, untuk lebih detailnya tentang produk-produknya di cloud, Anda bisa scan QR ini atau bisa menghubungi link yang ada di bawah untuk dapat mendapatkan informasi lebih detail lagi terkait produk-produk yang telah saya sampaikan. Nah, kalau bertanya terkait partner apa sih, siapa saja yang udah bekerja sama dengan di cloud, nah, ini adalah partner teknologi kami yang kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 20 teknologi partner yang ada baik secara global ataupun secara lokal. Nah, untuk pelanggan-pelanggan kami untuk customer kami yang sudah bekerja sama dengan di cloud adalah seperti ini. Ada yang dari manufacturer, ada yang dari retail, BUMN, dan lain sebagainya. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu dia tadi pemaparan menarik yang mengenai produk-produk dan juga solusi yang disediakan atau di-provide oleh Datacom, khususnya untuk manufaktur ya, karena kita berbicara event kita kali ini adalah manufaktur Indonesia. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Ya, selamat sore, saya Feren ya Pak ya, dari PT Imaji Cakra Revolusi. Jadi saya mau tanya, sekarang kan banyak pemain cloud lokal gitu ya Pak, dan kebanyakan juga banyak company yang masih takut untuk pindah ke cloud. Salah satu concernnya adalah terkait security. Nah, apa sih bedanya kalau misalnya kita harus invest dengan server fisik dan juga di cloud gitu? Dan kalau misalnya di cloud keamanannya seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, ya ini pertanyaan yang menarik dan sering kali dilemparkan ketika saya menyampaikan materi-materi ini ya. Jadi kalau ditanya pertama, kalau kita bicara keamanan ya, pertama bicara tentang keamanan di cloud itu bagaimana? Pertama, kita harus memahami bahwa kami sebagai penyedia layanan itu ketika Anda berlangganan, ada yang kita sebut dengan shared responsibility atau pembagian tanggung jawab. Mana yang menjadi tanggung jawab Anda, mana yang menjadi tanggung jawab kami, ya. Kalau itu akan bergantung dengan apa yang kita sebut adalah jenis layanan di cloud ya. Di cloud itu jenis layanan secara garis besar ada 3, berupa infrastruktur as a service, platform as a service, dan juga software as a service. Nah, tergantung dari layanannya ini, ada beberapa yang harus tetap dikelola oleh pelanggan, ada yang dikelola oleh kami. Secara umum, untuk infrastruktur kami akan mengelola. Jadi, infrastruktur mulai dari data center sampai teknologi virtualisasinya, itu kami akan kelola secara umum ya. Nah, tergantung tadi jenis layanan tadi, yang sudah pasti menjadi tanggung jawab pelanggan adalah data. Data akan menjadi tanggung jawab pelanggan. Semua yang berhubungan dengan data, baik bagaimana data akan diolah, bagaimana datanya disimpan, serta keamanan datanya akan menjadi
tanggung jawab pelanggan sebetulnya. Kemudian gimana solusi dari di cloud gitu ya, mungkin yang pertanyaan. Pertama, tadi saya sudah sampaikan ada fitur keamanan yang kami berikan, yaitu yang pertama berupa anti DDoS. Yang kedua, jika ternyata fitur keamanan yang kami berikan masih dirasa kurang cukup, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kami memiliki lini bisnis yang kita sebut dengan DTrust, di mana berfokus kepada layanan cyber security berbasis cloud. Jadi nanti sumber daya yang Ibu gunakan di dalam environment kami bisa ditambahkan lapisan keamanan dari produk yang diberikan oleh DTrust. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan antara mengelola server sendiri dengan menggunakan cloud. Pertama, biasanya yang menjadi concern pertama adalah kalau dihitung pakai cloud setelah mungkin beberapa bulan atau lebih dari 1 tahun, ternyata uangnya bisa untuk beli server sendiri dan menjadi milik sendiri rasanya gitu kan ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ketika membeli server sendiri, kita nggak hanya membeli server aja, kita harus menyediakan lokasi penyimpanannya, kita harus menyediakan sumber daya manusia yang akan mengelolanya, yang akan melakukan konfigurasi, yang akan melakukan maintenance dan lain sebagainya. Kemudian kita harus memikirkan juga sumber daya listriknya, kemudian perawatannya dan lain sebagainya. Belum lagi lisensi dari aplikasi dan lain sebagainya. Itu semua harus dipikirkan dan harus dikelola sendiri. Sedangkan dengan menggunakan cloud, untuk urusan infrastruktur, itu semuanya menjadi tanggung jawab kami. Kami akan merawat, yang akan mengelola infrastrukturnya. Ibu tinggal gunakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan Ibu. Jadi nggak perlu lagi Ibu untuk kayak memprediksi nih dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, berapa banyak sih infrastrukturnya atau berapa banyak sumber daya yang harus disiapkan gitu ya. Ibu cuma perlu, sekarang perlunya sekian, ya udah bayarnya sekian aja, nggak perlu bayar semuanya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi mungkin Mbak, Ibu yang ingin bertanya untuk pertanyaan ke Bapak Bayu? Nggak ada ya? Oke, jadi itu dia pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Bayu Joyakusuma dari PT Datacom Dian Graha dengan judul presentasi Infrastructure Manufacturing Solution. Untuk Bapak Bayu, kita berikan aplaus sekali lagi. Kesan dan pesan ya. Menurut saya ini sebuah event yang menarik ya, di mana kami sebagai penyedia layanan cloud ini bisa bertemu dengan partner, dengan calon customer kami yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi nggak cuman kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan produknya kami, tapi juga bisa memperluas jaringan kami ya, networknya kami dengan rekan-rekan yang berada di luar industri yang selama ini kami geluti gitu ya. Kemudian juga bisa bertemu dengan rekan-rekan yang ternyata punya bidang industri yang serupa dengan kami, di mana kami bisa bertukar pikiran dan juga mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif ya terhadap kebutuhan-kebutuhan industri terutama di manufaktur. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, itu dia pesan dan kesan yang diberikan oleh Bapak Bayu. Kepada Bapak Bayu kami berikan terima kasih banyak dan apresiasi sepenuhnya. Kita aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bayu.